Pernah nggak sih kalian jalan-jalan di Kuala Lumpur atau Selangor terus mikir, loh ini Malaysia apa Dhaka ya? Serius? Bahasa-bahasa dialek Jakarta bukan lagi cuma kedengaran di Jakarta bro, tapi sekarang makin sering muncul di YouTube Malaysia. Ngeri, Malaysia diserbu dialek Jakarta. YouTuber Malaysia meradang. Stoplah untuk membuat berita yang tidak sesuai fakta, yang pastinya berita ini bohong. Berita yang tidak sesuai fakta. Kenapa sih orang-orang Indonesia itu suka sekali memberitakan negara tetangga kita yang tidak sesuai fakta atau bohong? Kalau saya mencoba untuk meluruskannya seperti ini, dibilang pengkhianat, dibilang penjilat, nggak ada masalah. Yang pastinya saya sampaikan kebenaran. Selama saya berada di Malaysia, dialek orang-orang Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Kata siapa menggunakan dialek Jakarta. Terus kata siapa YouTuber Malaysia meradang. Orang-orang di Malaysia itu banyak pekerjaan. Mereka lebih sibuk mementingkan pekerjaannya, bukan sibuk membuat berita bohong. Kemudian ramai yang percaya, yang menonton puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu. Kemudian tidak habis sampai di sini saja. Malaysia sekarang menjadi Little Bangladesh. Kadang saya sampai, ya Allah ya Robbi, kenapa sih kita itu boleh bangga dengan negara kita sendiri, Indonesia. Di sisi lain kadang-kadang kita sering mengejek negara tetangga kita. Apa salahnya orang Bangladesh yang dimana mereka mencari nafkah dan bekerja di Malaysia? Nanti saya juga akan memberikan sisi gelap orang Indonesia, yang dimana kadang-kadang tenaga kerja wanita Indonesia ketika bekerja di Malaysia, mereka itu juga menikah dengan orang Bangladesh, bahkan banyak yang pacaran dengan orang Bangladesh, kadang-kadang sampai punya anak. Kemudian nanti kalau sudah pulang ke Indonesia kebingungan. Itu sering saya jumpai di negara tetangga kita, di sini di Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, stop untuk membuat berita bohong. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksinya dan akan membetulkan perkara yang tidak betul untuk saya sampaikan ke publik, supaya sahabat-sahabatku juga tidak mendapat informasi yang bohong. Ini cabai. Bukan. Nasi ini. Iya, cabai. Cabai ini. Ini enak. Ini sedap. Enak. Enak. Halo, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Ya, kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Bahasa-bahasa dialek Jakarta bukan lagi cuma kedengaran di Jakarta bro, tapi sekarang makin sering muncul di YouTube Malaysia. Dan gara-gara itu, netizen Malaysia mulai bereaksi. Ada yang ngakak, ada yang kesel, dan ada juga YouTuber Malaysia yang mulai ngomel-ngomel. Lah kok bisa? Apa salahnya sih dialek Jakarta masuk ke sana? Terus kenapa bisa bikin panas kuping para konten kreator Malaysia? Yuk kita kupas tuntas, tenang, nggak ada yang nyinyir. Yang ada malah bikin ketawa sambil mikir. Diawali dari yang nggak disengaja. Jadi ceritanya beberapa tahun terakhir, makin banyak orang Malaysia yang suka nonton konten-konten dari Indonesia. Apalagi konten lifestyle, gaming, podcast, sampai prank-prankan receh. Nah, karena sering nonton mereka, jadi kebawa logatnya. Kalian pasti tahu dong gaya ngomong ala Jaksel atau Jakartans, yang ada campuran Inggrisnya dikit-dikit, terus ekspresi khas kayak sumpah lo, gila sih ini. Ya gitu-gitu deh. Ternyata gaya ngomong itu mulai diadopsi sama beberapa konten kreator muda di Malaysia. Awalnya sih lucu-lucuan biar kontennya lebih variatif, tapi lama-lama jadi tren. Malah kebiasaan memakai bahasa Inggris dialek Jakarta lu gue. Etnis Tionghoa dan India pun banyak yang tidak memakai bahasa Melayu. Yang bikin YouTuber Malaysia meradang.
Malaysia diserang dialek bahasa Jakarta. Itu tidak benar. Selama saya berada di sini bahasanya tetap memakai bahasa Melayu. Kalau di kota-kota besar seperti di Kuala Lumpur, ya sama juga seperti di Jakarta, kadang-kadang bahasanya campuran dengan bahasa Inggris. Itu hal yang lumrah karena berada di kota besar. Jadi kalau untuk mbaknya yang membuat info, oh Malaysia sekarang bahasanya berganti dialek bahasa Jakarta, itu tidak benar mbak. Apalagi mbaknya ini kalau saya lihat seorang guru ya. Tapi kenapa sih kalau membuat video harus sedikit-sedikit ya kan? Membuat video yang kurang fakta di negara tetangga kita. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan kenapa orang-orang Malaysia itu ngerti bahasa Indonesia, paham, bahkan mungkin beberapa ada yang fasih, ya karena dari segi bahasa itu hampir sama. Bahkan kalau orang Indonesia datang ke Malaysia, meskipun menggunakan bahasa Indonesia, orang-orang di sini itu paham. Tapi kita belum tentu paham dengan bahasa Melayu Malaysia. Oke, saya akan lanjut ke video selanjutnya. Yang saya jelaskan sudah jelas ya, bahwa di Malaysia nggak ada yang istilahnya, oh di Malaysia diserbu dengan bahasa dialek Jakarta. Nggak, ini nggak sesuai fakta. Mungkin kalau ada beberapa YouTuber yang membuat konten dengan bahasa Indonesia itu hal yang wajar. Mungkin karena penontonnya daripada Indonesia. Bukan berarti di Malaysia terus dialeknya menggunakan bahasa Jakarta. Enggak. Langsung kita simak. Malaysia ternyata sekarang menjadi Little Bangladesh. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kenapa sih kita sibuk sekali dengan negara tetangga kita? Alangkah baiknya kalau kita lebih banyak membuat konten edukasi untuk sahabat-sahabat kita tentang informasi yang sesuai fakta. Kuala Lumpur menjadi Little Bangladesh. Padahal kalau saya lihat mbaknya juga nggak pernah ke Malaysia, tapi seolah-olah tahu segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Padahal kalau saya lihat bukunya kan di belakang banyak. Pernah nggak sih kalian jalan-jalan di Kuala Lumpur atau Selangor terus mikir, loh ini Malaysia apa Dhaka ya? Serius, makin kesini makin banyak warga Bangladesh yang tinggal dan kerja di Malaysia. Sampai-sampai muncul istilah baru Little Bangladesh. Tapi emangnya sebanyak itu ya? Apa ini hal wajar atau ada yang disembunyikan? Dan benarkah Malaysia pelan-pelan berubah jadi Little Bangladesh? Kita bongkar tuntas yuk sekarang juga. Dan yang terakhir nanti bisa bikin kamu mikir 2 kali soal masa depan Malaysia. Kenapa ya banyak orang Bangladesh di Malaysia? Oke, jadi gini, orang Bangladesh pertama kali datang ke Malaysia sekitar tahun 1980-an. Awalnya sih cuma bekerja, mereka dikontrak jadi pekerja kasar, bangunan, perkebunan, cleaning service. Tapi makin kesini jumlah mereka makin melonjak. Menurut data resmi, ada lebih dari 1 juta warga Bangladesh yang kerja di Malaysia. Tapi itu yang terdaftar loh ya. Yang nggak terdaftar, ada yang bilang jumlahnya bisa 2 kali lipat. Kenapa bisa segitu banyak? Karena Malaysia punya sistem kerja asing yang longgar. Dan buat warga Bangladesh, gaji di Malaysia itu 5 kali, 10 kali lebih tinggi dari gaji di negaranya sendiri. Jadi ya wajar kalau mereka kesini berbondong-bondong. Tapi tunggu dulu, itu baru permulaan. Little Bangladesh, fakta atau cuma julukan? Sekarang kita bahas istilah Little Bangladesh. Beberapa daerah di Kuala Lumpur banyak masjid India atau sekitar Jalan Silang mulai didominasi oleh warga Bangladesh. Nggak cuma kerja, tapi mereka buka toko, restoran, bahkan apartemen yang isinya hampir semua orang Bangladesh. Ada satu daerah yang bahkan disebut netizen sebagai Dhaka kecil. Tulisannya Bangladesh, bahasanya Bangladesh, menunya Bangladesh, cuma mata uangnya aja yang masih ringgit. Jadi ini bukan cuma julukan iseng, secara budaya dan sosial, mereka udah membentuk komunitas yang solid banget. Tapi kok bisa mereka betah dan menetap? Pernikahan, kewarganegaraan, dan bisnis. Nah, ini dia yang bikin isu makin dalam. Nggak sedikit warga Bangladesh yang akhirnya nikah sama warga lokal, entah karena cinta atau ya bisa dapat status legal. Dari situ,
perlahan-lahan mereka bisa dapat PR, permanent resident, bahkan KTP Malaysia. Belum lagi ada yang beli bisnis atau nama warga lokal. Jadi mereka makin eksis dan berakar. Beberapa pengamat bilang kalau dibiarkan bisa jadi dalam 10-20 tahun ke depan etnis Bangladesh bakal jadi salah satu kelompok minoritas terbesar di Malaysia. Kamu ngerasa ini hal biasa atau mulai ngeri-ngeri sedap? Dampak sosial dan ekonomi. Untung atau buntung nih? Pertanyaannya, apa dampaknya buat warga Malaysia? Di satu sisi, warga Bangladesh ngisi kekosongan tenaga kerja kasar. Banyak sektor kayak konstruksi dan kebersihan yang nggak bisa jalan tanpa mereka. Tapi di sisi lain, jumlah terlalu banyak bisa jadi bom waktu. Persaingan kerja makin ketat, upah minimum jadi ditekan, overcrowded di kota-kota besar, sampai masalah sosial kayak kriminalitas dan penyalahgunaan visa. Dan jangan lupakan, identitas budaya Malaysia sendiri bisa tergeser kalau tren ini dibiarkan. Wah, makin kompleks ya. Kenapa Malaysia tetap terima? Mungkin kamu bertanya, kalau semua ini ada resikonya, kenapa pemerintah Malaysia tetap menerima warga Bangladesh dalam jumlah besar? Jawabannya simpel tapi rumit. Ekonomi. Tenaga kerja murah bikin biaya produksi rendah. Malaysia tetap kompetitif secara industri. Dan ya, ada juga isu orang dalam yang dapat untung dari proses rekrutmen tenaga kerja asing. Satu lagi yang jarang dibahas, ada semacam soft diplomasi antara Malaysia dan Bangladesh. Jadi mereka juga nggak bisa asal usir begitu saja. Tapi sampai kapan ini bisa bertahan? Jadi, benarkah Malaysia sedang berubah jadi Little Bangladesh? Jawabannya belum tentu, tapi tren ke arah sana itu nyata. Kalau nggak ada regulasi yang tegas, bisa jadi identitas nasional Malaysia bakal berubah pelan-pelan. Imigrasi itu hal biasa, tapi ketika imigrasi berubah jadi dominasi, itu beda cerita. Gimana menurut kamu? Apakah ini ancaman atau peluang? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka bahasan yang buka mata kayak gini tentang geopolitik, sosial budaya, dan fenomena yang jarang dibahas di media mainstream. Kadang saya heran, di sisi lain kalau saya lihat backgroundnya mbaknya ini seorang guru ya, dengan tumpukan buku yang begitu sangat banyak di belakangnya. Kadang membuat saya sebagai orang Indonesia itu malu. Alangkah baiknya kalau mbaknya itu lebih memberikan edukasi kepada murid-murid, kepada generasi penerus bangsa kita, yang dimana supaya negara kita itu juga maju ke hadapan. Lalu kenapa sibuk mencampuri urusan negara tetangga kita, soal orang Bangladesh bekerja di Malaysia, soal orang Bangladesh kenapa banyak di Malaysia? Ya mereka mencari rezeki. Selagi mereka bekerja dengan secara sah, resmi di Malaysia, sebenarnya nggak masalah kok. Di sini, di Malaysia itu oke-oke saja. Welcome, asal dengan cara sah dan resmi. Kalau kita bicara tentang pekerja asing di Malaysia, orang Indonesia itu jumlahnya juga cukup banyak, Mbak. Ada yang resmi, ada pula yang tidak resmi. Ini sesuai fakta ya, kita harus terima. Bahkan, seringkali kita melihat kan, di TV nasional, ratusan bahkan ribuan orang Indonesia dipulangkan dari Malaysia karena tidak berdokumen. Harusnya itulah yang perlu kita edukasi, bukan kita sibuk dengan orang-orang Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Nah, di sisi lain, inilah fakta pahitnya. Kadang orang Indonesia itu sibuk soal negara Bangladesh. Mungkin kalau orang Bangladesh tahu pun juga akan marah ya. Kenapa sih kok sibuk sekali dengan negara saya? Mungkin akan berkata seperti itu. Dan pada faktanya, netizen sering kadang-kadang memberikan kata-kata yang tidak sepatutnya, ya seperti Malaysia, Bangladesh, kemudian kalian gabungkan Malaydesh. Nah, pada kata-kata seperti itulah seolah-olah menjadi doa. Dan ternyata di sisi lain, banyak juga tenaga kerja wanita Indonesia yang menikah dengan Bangladesh, bahkan diajak ke Bangladesh. Itu pun saya juga sering melihat di video-video TikTok ya. Tapi sebenarnya nggak masalah. Semua jodoh itu yang mengatur hanya yang di atas. Selebihnya kita sebagai manusia hanya berusaha yang untuk terbaik. Mungkin kan
mungkin karena orang Indonesia merasa orang Bangladesh tersebut baik, ya nggak masalah kan. Tapi ujung-ujungnya kita seperti termakan kata-kata sendiri. Bahkan untuk sahabat-sahabatku yang bekerja di Malaysia, kalian jangan pernah lakukan ketika masih bekerja di Malaysia menikah dengan orang-orang yang mungkin orang asing, sama-sama perantau, terus menikah dengan secara tidak sah di dalam pemerintahan, mungkin sah di dalam agama tapi tidak sah di dalam pemerintahan kita. Lebih baik jangan lakukan, karena akibatnya akan sangat tidak baik. Dan pada faktanya inilah seolah-olah kita termakan omongan sendiri. Langsung kita simak. Punya suami, ini sekarang dia mau keluar. Oke, ini dia seng. Bila tengok video ini, ramai yang ternganga. Bangla kahwin dengan perempuan Aceh, siap ada majlis, ada makanan, ada pelamin, ada kadi. Dan yang paling menarik, kadinya pun daripada Indonesia. Soalan paling besar, ini Malaysia ke? Atau kita tengah tengok episod sinetron luar negara? Satu soalan penting, boleh ke warga asing yang masuk ke Malaysia atas perselawatan kerja, kerja buruh atau sektor 3D buat aktiviti macam ni? Maksud kita jelas, kahwin waktu sedang bekerja atau lebih tepat dalam tempoh dia berada di Malaysia atas tujuan kerja. Menurut Undang-Undang Immigration Malaysia, pelancong atau pekerja asing yang masuk dengan visa kerja tidak dibenarkan menyalahgunakan visa tersebut untuk tujuan lain, termasuklah mendirikan rumah tangga secara rasmi tanpa kebenaran. Tapi realitinya benda ini dah jadi macam budaya. Kahwin bukan sebab cinta sejati, tapi sebab nak dapat kelebihan status, terutama kalau berjaya kahwin dengan warga tempatan. Sekarang tengok realiti, majlis ini dibuat kat rumah sewa. Orang dalam video ni semua nampak relax, macam tak ada apa nak disorok. Tapi persoalan besar, mana pihak berkuasa? Siapa yang pantau kalau majlis perkahwinan warga asing ini berlaku dalam komuniti tertutup? Lagi-lagi bila kedua-dua pasangan pun bukan rakyat tempatan. Tambah pelik, adik kadi pun datang daripada Indonesia. Ini bukan kahwin lari atau senyap-senyap kat sempadan. Ini dibuat terang-terang dalam rumah. Boleh ke kadi luar negara sahkan perkahwinan dalam Malaysia? Di bawah Undang-Undang Malaysia, perkahwinan mesti daftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri dan perlu ada dokumentasi sah. Kalau tak ikut prosedur, itu bukan je tak sah, malah boleh jadi isu perundangan dan immigration. Tapi itulah, ramai warga asing yang datang sini bukan setakat cari makan, tapi cari pasangan, cari lesen, cari peluang kekal. Kahwin jadi pintu masuk kedua, dari buruh binaan terus jadi abang ipar tempatan. Bila kahwin dengan warga Indonesia yang mungkin ada di Kementerian, maka dua-dua boleh duduk dalam zon selamat sekurang-kurangnya daripada segi rupa. Soalannya sekarang, adakah ini satu kecuaian sistem atau satu lagi loophole yang warga asing dah lama tahu tapi kita yang tak ambil kisah? Dan sampai bila perkara macam ni nak dibiarkan? Sambil kita tengok video majlis atas TikTok dengan caption, orang Aceh nikah sama Bangladeshi, rakyat kita masih duk queue nak nikah kat pejabat agama, tapi mereka nikah siap ada nasi minyak atas kapet rumah sewa. Ya, Arya lagi nasa bukan lagi mama desa kelebin kriteria nya orang Bangladesh kia tretan du kerus Bangladesh kerus selak ang akabin bendeng Bangladesh ya ada kiain ada ongko akabin betul-betul kawin ini bukan tipu-tipu kawan, ini orang Bangladesh kawan, dia kawin. Ini yang pakai baju putih ini yang duduk, ini dia punya mak, punya suami. Ini sekarang dia mau keluar. Oke, ini dia. Ceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dia Bangladeshnya. Ini yang perempuannya orang Aceh, kawin sama orang Bangladesh kawan. Dia punya emak pun baru kawin juga sama orang Bangladesh. Nah, dia punya bapak kaki mata ho soal demah ko cana mereng yang nak nih serba tepa akira petretan. Tapi bisa siapa sih yang ngomong nabi itu
orang Aceh kawin orang Aceh kawin sama orang Bangladesh kawan. Oke, bye-bye dulu ya. Banyak juga ini saksi, tahu ini saksi ada banyak. Alhamdulillah saya punya kawan kawin. Marah kok syuting ini yang pakai baju pink, dia punya mak. Itu perempuan punya mak, yang belakang pakai baju putih, dia punya suami. Dia baru kawin juga kawan sama ini orang Bangladesh. Alhamdulillah saya punya kawan sudah kawin, betul-betul kawin. Ini saya juga hadir sebagai saksi. Marah kok pas udah akhirat kok kita pas kecil kok syuting, entah itu mau coba foto syuting. Apa saksi hadir kawan, hadir ya. Koplak. Kami tenggon uas mancing mele main. Boleh angkat saya. Boleh kan? Siapa yang kenal sama ini orang kasih tunjuk ini saya kawan tapi tak tahu namanya siapa. Pakai lampu. Untuk sahabat-sahabatku yang bekerja di Malaysia, stoplah untuk menikah siri dengan sesama perantau dari negara asing. Lebih baik jika sama-sama cinta pulang ke Indonesia atau pulang ke negara asal sang lelaki tersebut, menikah secara resmi di negara tersebut. Di Malaysia itu kita sudah melanggar aturan kalau sampai menikah dengan sesama para perantau. Jadi saran saya, jika sama-sama cinta pulang ke Indonesia ataupun ke negara asal tersebut sang lelaki tercinta, yaitu mungkin sahabat kita daripada Bangladesh atau dari negara lain. Dari video ini kita bisa melihat kadang-kadang netizen sering mengata-ngata, oh Malaydes, tapi faktanya lihat, orang Indonesia pun banyak juga yang menikah dengan Bangladesh. Maka dari itu jangan suka mengata-ngata negara tetangga kita, apalagi menyebut dengan penyebutan tidak sesuai. Mari kita jalin kerukunan antar sesama negara tetangga. Dan pada faktanya orang-orang kita sendiri banyak yang menikah dengan Bangladesh di Malaysia. Meskipun kadang-kadang segelintir YouTuber Indonesia memberitakan, oh sekarang Malaysia dilanda orang Bangladesh. Padahal orang-orang kita sendiri pun banyak menikah dengan orang Bangladesh loh. Bahkan beberapa ada yang punya anak sampai di sini. Itu sering saya lihat peristiwa-peristiwa tersebut. Bahkan ada juga sampai nyawanya hilang. Itu juga sering terjadi. Jadi untuk sahabat-sahabatku, mbak-mbak TKW yang bekerja di Malaysia, kalau bisa jangan sampai menikah dengan lelaki asing yang sama-sama perantau di negara tetangga kita ini. Kalaulah memang sama-sama cinta, lebih baik pulang saja menikah dan membina rumah tangga di kampung halaman sendiri. Ini saran saya. Cukup sekian, stop untuk menghina atau istilahnya menjelek-jelekkan satu sama lain. Mari kita jalin kerukunan antar sesama negara tetangga kita, yaitu Indonesia dan Malaysia. Dan pada faktanya di sini pun orang-orang di sini juga sangat baik. Dan stoplah untuk membuat berita yang tidak sesuai fakta juga, karena ini akan menjadi perselisihan di media sosial. Tujuan saya hanya untuk membenarkan saja dan menunjukkan video-video yang fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.